夜半星境，极龙黄空，与你武魂融合技，野舞龙吟，一地之骄傲。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Neo Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada kuat ya puasanya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yoho dan Wang Dong'er dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 91. Yang mana pada Solen 2 episode 91 ini menceritakan Yoho dan Dong'er yang lagi-lagi mengejutkan semua orang. Karena mereka akan mengeluarkan teknik fusi roh terbaru yang belum pernah kita lihat di episode-episode sebelumnya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat transformasi naga kupu-kupu emas ungu hasil fusi roh dari Yoho, Dong'er, dan Jiu'er. Melihat itu pun, Tang Dai ini ingin sekali mencapik-capik Sekte Tang. Karena bahkan dia mampu menghancurkan serangan 3 kuali milik Xiao Xiao ini. Di sini pun Jeng Hongchen mengaku jika dirinya sudah melihat 4 teknik fusi roh milik Yoho dan Dong'er pada kompetisi sebelumnya. Namun yang ada di depannya sekarang ini tidak termasuk dalam keempat fusi roh tersebut. Sementara Juzi bertanya-tanya apakah setelah kebangkitan kedua, roh pelindung tubuh milik Yoho membuat fusi roh juga mengalami perubahan. Sementara Caito pun langsung mengeluarkan platform meriam melihat Xiao Xiao yang akan diserang oleh Tang Dai ini. Akan tetapi terlihat jika mayat hidup Tang Dai ini masih mampu untuk menahan serangan dari Caito tersebut. Terlihat Caito juga mengeluarkan perisai serangan balik roh melihat Tang Dai yang masih berusaha menyerang. Akan tetapi fusi roh Yoho ini langsung menekan Tang Dai untuk membersihkan kotoran dunia. Tak hanya itu saja, karena fusi roh ini juga mengeluarkan teknik yang bernama Api Ungu Brahma Hati Murni untuk menghabisi mayat hidup milik Tang Dai ini. Dan terlihat di sini, mayat hidup Tang Dai ini terbakar oleh api ungu dari fusi roh 3 tubuh ini. Di sini pun kekuatan dari fusi roh 3 tubuh ini memancarkan aura emas ke langit dengan begitu hebat. Yang mana melihat itu, Long Xiaoyu yang berada di atas pun bertanya-tanya bagaimana bisa ada jejak nafas spiritual Dewa Naga pada fusi roh ini. Sementara Su Tianran dan Zhongliu terkejut karena dia belum pernah melihat Yoho dan Dong'er menggunakan teknik ini. Yang mana hal itu membuat mereka bertanya-tanya fusi roh apakah ini karena kekuatan roh mereka bisa meningkat begitu drastis. Karena sepengetahuan Zhongliu, meskipun teknik fusi roh pelindung bisa berubah seiring dengan perubahan dalam kultivasi, namun dirinya belum pernah mendengar jika atribut dasar fusi roh pelindung juga bisa berubah. Sementara Yan Feng sadar jika hanya dirinya yang masih tersisa di arena karena Tang Dai sudah kalah. Namun dia sangat yakin meskipun seorang diri, dirinya masih bisa memenangkan pertarungan ini. Di sini Guru Zhou pun melihat jika kekuatan roh tubuh dari roh pelindung Yan Feng ini tiba-tiba meningkat 1 level. Yang mana hal itu membuat Guru Zhou bertanya-tanya, Yan Feng ini menggunakan metode rahasia master roh jahat apa? Karena kekuatan roh Yan Feng sekarang sudah setara dengan Dou Luo 8 cincin. Sementara di lautan spiritual Yuhao, terlihat Bing Bing yang sudah terbangun setelah tertidur sekian lama. Yang mana menurut Yuhao, Bing Bing ini bangun pada saat yang tepat. Sementara wasit Zheng Zhan sadar jika tak hanya Yan Feng, karena Yoho dan Dong'er di dalam fusi roh ini juga telah mencapai level Dou Luo 8 cincin. Yang mana pemandangan ini bisa dikatakan yang terbaik dalam kompetisi Master Roh dalam 10.000 tahun terakhir. Terlihat fusi roh ini pun langsung menahan serangan naga tulang dari Yan Feng yang menyerang ini hanya menggunakan 1 jari saja. Terlihat naga ini terus menyerang setelah berhasil melemparkan fusi roh tersebut. Akan tetapi dengan kecepatannya pun, fusi roh 3 tubuh ini dengan mudah mampu menghindari itu. Dan bahkan dia juga sempat mengeluarkan serangan balik. Terlihat di sini Yan Feng pun mengeluarkan teknik gelombang naga jahat pelahap roh. Akan tetapi fusi roh ini tak mundur sedikit pun dan terus menyerang naga tersebut. Yang mana terlihat jika naga ini dihajar bertubi-tubi oleh fusi roh tersebut hingga tertekan ke tanah. Meskipun terluka, di sini Yan Feng tak menyerah dan masih berusaha untuk bangkit.
Dan kemudian Yan Feng mengeluarkan teknik yang mengeluarkan sebuah simbol di bawah naga tersebut. Bingbing pun meminta Yu Hou berhati-hati karena Yan Feng ini sudah benar-benar mengaktifkan kekuatan es jahatnya. Dan api roh yang diintegrasikan dengan kekuatan mental ini membuat api es biru Yan Feng ini sebanding dengan kekuatan es ekstrim. Terlihat Yu Hou pun langsung mengeluarkan teknik Kaisar Naga Ungu Ekstrim untuk menghancurkan es Yan Feng ini. Akan tetapi terlihat Yan Feng melindungi dirinya menggunakan es jahatnya tersebut. Melihat itu Yu Hou terkejut karena Yan Feng ini juga sudah mencapai alam penyatuan surga dan manusia. Di sini pun Yan Feng mengaku jika wujud asli naga tulangnya adalah yang terkuat. Dan dia pun berusaha untuk menyerang fusi roh 3 tubuh ini. Akan tetapi dengan cepat pun mereka langsung menggunakan pelindung untuk menahan serangan dari naga tulang Yan Feng tersebut. Dan tak hanya itu saja, karena di sini Yu Hou dan Dong Er kembali mengeluarkan tekniknya yang lain dari kekuatan Bingbing untuk menahan naga tulang ini. Menyadari Bingbing sudah bangun, Suenu pun mengajaknya untuk menggunakan jurus gabungan mereka. Dan ini juga adalah kartu truf terakhir Yu Hou, yang mana itu adalah fusi roh pelindung gadis salju dan kaisar es. Terlihat naga tulang ini pun berusaha untuk melawan fusi Bingbing dan Suenu ini. Dan bahkan dia berusaha menghancurkan semua es yang berada di sekelilingnya. Akan tetapi Yu Hou dan Dong Er pun langsung menekan naga tulang ini menggunakan es tersebut. Terlihat naga ini tak menyerah dan mampu lolos dari tekanan Yu Hou serta Dong Er tersebut. Yang mana setelah itu terlihat naga tersebut berusaha menyerang tubuh dari fusi roh 3 tubuh tersebut. Akan tetapi dengan sangat tenang pun mereka langsung mengeluarkan sebuah ikatan yang langsung menjerat naga ini. Tak hanya itu saja, karena di sini Yu Hou langsung mengeluarkan gadis salju versi dewasa serta Bingbing. Yang mana terlihat jika gadis salju dan Bingbing ini pun menyerang naga tulang tersebut menggunakan kekuatan besar mereka. Tak hanya itu saja, karena Yu Hou juga langsung menekan ikatannya tersebut. Kemudian dia mengeluarkan kaisar pedang es dan juga menggunakan fusi roh Suenu dan Bingbing ini untuk menghabisi Yan Feng menggunakan kaisar pedang es tersebut. Di sini pun terlihat jika sekarang arena dipenuhi dengan kekuatan es. Tak lama setelah itu pun, naga tulang Yan Feng ini menghilang. Dan kemudian Yu Hou membuat seakan-akan Yan Feng berada di tangan fusi roh Suenu dan Bingbing tersebut. Tak lama setelah itu pun Tian Meng juga keluar. Dan naga emas Dewi Kupu-Kupu Cahaya, Suenu dan Bingbing pun menyalurkan kekuatan mereka ke mata roh Yu Hou. Di sini pun terlihat jika 5 kekuatan ini pun sudah menyatu ke dalam fusi roh 3 tubuh tersebut. Dan kemudian pun Yu Hou mengeluarkan teknik tarian kupu-kupu raungan naga emas ungu pemusnah untuk menghabisi Yan Feng yang berada di genggaman fusi roh Suenu dan Bingbing tersebut. Terlihat Yu Hou tak sedikit pun mengendurkan serangannya, bahkan dia dengan cepat langsung menembus tubuh Yan Feng tersebut. Merasakan kekuatan besar ini, Yan Feng pun bertanya-tanya apa nama dari gerakan tersebut. Dan di sini Yu Hou pun memberitahu jika ini bernama kebanggaan 2 kaisar es dan salju. Kemudian di sini pun terlihat jika kekuatan es ini pun langsung menyerang di titik meridian milik Yan Feng ini. Yang mana karena itu pun Yan Feng langsung terjatuh ke tanah. Melihat itu pun Zheng Zhang salah mengira tentang kekuatan barusan ini. Karena teknik terakhir dari Yu Hou dan Dong Er barusan ternyata sudah mencapai level titel Douluo. Di sini Yu Hou pun mengaku jika tanpa fusi roh pelindung mereka berdua bukan tandingan Yan Feng ini. Dan Yu Hou juga mengakui jika Yan Feng ini memang master roh naga terkuat dalam kompetisi ini. Di sini pun terlihat jika masker yang selama ini menutupi Yan Feng tersebut akhirnya terlepas karena dia terluka. Dan Yan Feng meminta Yu Hou membunuhnya karena dirinya sudah kalah. Yu Hou pun mengatakan jika bukan karena roh pelindung naga tulang, dia sudah membunuh Yan Feng karena sudah melanggar aturan. Di sini pun Dong Er juga berkata jika Yan Feng masih memiliki kebanggaan dengan Douluo tulang 10.000 tahun yang lalu, maka seharusnya Yan Feng introspeksi diri sekarang dan mencari jalan untuk penebusan dosa. Sementara terlihat Ning Tian pun hanya bisa menahan air mata teringat legenda dari sektenya tersebut. Sambil menahan air matanya pun terlihat Yan Feng bangkit kembali. Dan di sini dia membenarkan perkataan Dong Er yang mana Yan Feng merasa jika dirinya tak layak memiliki roh pelindung naga tulang ini. Dan terlihat Yan Feng pun langsung menghancurkan semua cincin rohnya sendiri. Melihat itu Zhong Liwu terkejut karena itu berarti Yan Feng sudah menghancurkan karirnya sebagai master roh. Dan sambil pergi pun Yan Feng berjanji akan menghabiskan sisa hidupnya untuk menebus dosa. Tak lama setelah itu, terlihat semua anggota sekte Tang yang mulai berkumpul meskipun tubuh mereka dipenuhi dengan luka.
Dan karena keempat anggota sekte roh suci sudah tak bisa lagi bertarung, maka wasit mengumumkan jika pemenang dalam semifinal ini adalah sekte Tang. Terlihat Akademi Shrek dan sekte tubuh pun memberikan respek melihat perjuangan dari sekte Tang ini. Dan bahkan semua penonton juga bersorak ramai melihat keberhasilan sekte Tang dalam babak semifinal ini. Di sini terlihat anggota sekte Tang yang lega karena berhasil memenangkan semifinal ini, yang mana berarti mereka akan masuk babak final untuk menghadapi Akademi Shrek. Di sini terlihat Zhong Liwu marah besar karena mereka yang adalah generasi elit dari sektenya ternyata bisa dikalahkan sampai hancur lebur oleh sekte Tang. Yang mana hal itu pun menumbuhkan kebencian di hati Zhong Liwu kepada Yu Hou dan sekte Tang. Sementara itu para penonton terlihat sedang bersorak ramai menyambut sang pemenang semifinal ini. Di sini pun Su Tianran mengaku tahu bagaimana rasa frustasi dari Zhong Liwu ini. Namun performa murid-murid Zhong Liwu yang seperti itu membuat Su Tianran sangat khawatir. Mendengar itu pun Zhong Liwu merasa malu kepada Su Tianran tersebut. Dan dia pun berjanji setelah kembali dirinya akan memberi pelajaran dengan baik kepada murid-muridnya. Sedangkan sekte Tang yang sekarang adalah musuh sektenya akan dia tangani sendiri. Yang mana Zhong Liwu berjanji akan membuat sekte Tang merasakan jiwa mereka terbakar, kulit terkelupas dan tulang terkikis. Dan terlihat setelah itu pun sekte roh suci ini langsung meninggalkan arena. Sementara Su Tianran akan membiarkan sekte Tang dan Shrek tertawa untuk sementara waktu, karena Su Tianran sudah menyiapkan pertunjukan yang sebenarnya setelah ini. Pada malam harinya pun Putri Juju menemui Guru Zhou dan dia tak menyangka jika Shrek akan bertemu dengan sekte Tang di babak final. Namun menurut Weina, apakah babak final akan bisa dilaksanakan atau tidak masih belum diketahui, karena dia mendapatkan laporan dari mata-mata negaranya bahwa Kekaisaran Ryu secara diam-diam telah mengerahkan pasukannya, yang mana Weina tak tahu kapan Kekaisaran Ryu akan segera bertindak. Di sini Guru Zhou memberitahu jika para tetua Pavilion Dewa Laut sudah memutuskan jika Akademi Shrek akan bekerja sama dengan Kerajaan Jingluo dan Tianhun. Mendengar itu pun, terlihat Weina ini sangat senang karena mereka akhirnya bisa bersatu untuk menghentikan konspirasi Kekaisaran Ryu. Di sini Putri Juju memberitahu jika menurut informasi yang dia dengar, Kerajaan Jingluo mempunyai rencana yang memungkinkan untuk melangkah lebih maju. Sementara itu di kediaman Su Tianran terlihat para prajurit sedang melapor, yang mana mereka ini sudah mengikuti instruksi dari Su Tianran untuk mengerahkan pasukan besar di setiap pintu masuk perbatasan. Kemudian mereka juga sudah menyiapkan meriam peluru pemandu roh statik level 9. Mendengar itu pun Su Tianran memberikan instruksi agar para prajurit waspada level 1 dan kapanpun siap beroperasi. Sementara terlihat jika Juzi ini seperti menyimpan sebuah rencana. Di tempat lain terlihat Yu Hou yang sedang kembali ke hotel bersama Dong Er. Di sini Dong Er pun mengatakan jika besok malam adalah babak final dari kompetisi Master Pemandu Roh Kota Mingdu. Yang mana Dong Er bertanya apakah Yu Hou dan Caito masih benar-benar ingin berpartisipasi. Di sini Yu Hou menjawab jika dirinya dan Caito tiba-tiba menghilang sebelum babak final, maka itu pasti akan mengejutkan orang-orang dari aliansi Shisui. Yang mana hal itu tentu akan sangat buruk bagi rencana Yu Hou. Mendengar itu pun Dong Er tahu jika mereka harus mementingkan situasi keseluruhan. Namun Yu Hou juga harus berjanji pada Dong Er untuk memperhatikan keselamatan Yu Hou sendiri, karena situasi yang akan Yu Hou hadapi lebih rumit dan juga berbahaya. Yu Hou pun memberitahu jika hal terpenting untuk mereka adalah menemukan jalan aman untuk melakukan evakuasi. Di sini mereka melihat sebuah kertas saat mereka mengambil jeruk di meja, yang mana setelah membaca itu Yu Hou sadar jika ternyata kertas itu berasal dari Juzi dengan pesan agar Yu Hou cepat pergi dan untuk sementara sisi barat kota Mingdu masih aman. Terlihat Dong Er pun terkejut karena surat itu berasal dari Juzi yang adalah putri mahkota Kekaisaran Ryu. Yang mana Dong Er tak menyangka jika pada saat kritis seperti ini, Juzi masih berani mengambil resiko untuk mengirimi Yu Hou surat. Sementara Yu Hou mengakui jika apa yang dikatakan Juzi di surat tersebut sesuai dengan informasi yang disampaikan Guru Zhou. Yang mana sisi timur, selatan, dan utara semuanya sudah dipasang meriam peluru pemandu roh statik level 9 oleh Kekaisaran Ryu. Yang mana kekuatan dari senjata ini cukup untuk membunuh seorang titel Dowulu dalam sekejap. Bahkan Super Dowulu pun akan khawatir melihat senjata pemandu roh ini. Mendengar itu pun, Dong Er tahu jika sisi barat yang terlemah dan itulah satu-satunya pilihan mereka. Namun Dong Er khawatir jika ini justru jebakan dari Kekaisaran Ryu. Di sini Yu Hou berniat mengambil inisiatif melalui tindakan besok malam. Sementara itu di tempat lain, terlihat Chen An mondar-mandir karena cemas. Namun akhirnya Yu Hou dan Caito datang karena final akan segera dimulai. Di sini Yu Hou bertanya bagaimana transaksi jual beli logam langka yang diperintahkan Yu Hou sebelumnya. Di sini Chen An meminta Yu Hou tenang karena bawahannya sudah berhasil melakukan kontak dengan perwakilan dari Yu Hou.
Yang mana ternyata perwakilan Yiho ini adalah Susanshi yang menyamar dan meminta bawahan Chen An ini membawa barang itu. Akan tetapi Susanshi ini terus mengikuti orang tersebut ke sebuah tempat yang sangat gelap. Kemudian terlihat orang itu memberikan koper berisi uang kepada orang bernama Li Chong, yang mana uang itu berisi uang hasil penjualan logam langka kepada Susanshi tadi. Dan terlihat Susanshi ini mengikuti orang tersebut sampai tempat ini. Dan pada Solen 2 episode 92, terlihat Yuho CS sedikit panik karena gudang senjata Li Chong ini sudah diserang. Bahkan di sini akan ada pertempuran di Kekaisaran Ryu melihat Dobushi yang juga datang. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 91 ini. Ternyata fusi roh 3 tubuh ini mengerikan juga ya kekuatannya. Apalagi tuh fusi roh dari Suinu dan Bingbing tadi. Dan apakah sebenarnya rencana yang sudah dipersiapkan oleh Su Tianran ini? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 92. Akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa dan semoga kita nggak mokel di tengah jalan. Dan see you next episode.